Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di pembahasan yang kedua. Materi kita pada kali ini adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anis Nafita Sari dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan jurusan Pendidikan Agama Islam dengan NIM 12201183259. Materi ini merupakan materi yang ditujukan untuk SMA maupun SMK kelas 11. Langsung saja memahami Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mengetahui secara pasti tentang Rasul-Rasul Allah, lebih baik kita mengetahui apa sih definisi iman. Iman secara bahasa berarti percaya. Iman kepada Rasul Allah berarti meyakini, mempercayai sepenuh hati bahwasanya Allah telah mengutus Rasul-Rasulnya ke muka bumi untuk menunjukkan jalan dan membimbing umatnya pada jalan kebenaran agar selamat dunia dan di akhirat. Sifat-sifat Rasul Allah ada 3. Yang pertama adalah sifat wajib. Yang kedua adalah sifat mustahil. Yang ketiga adalah sifat jaiz. Sifat wajib merupakan sifat yang harus ada pada diri Rasulullah. Ada 4 sifat wajib yang harus melekat pada diri Rasulullah. Yang pertama adalah sidik. Sidik berarti benar. Rasulullah selalu menyampaikan suatu kebenaran. Yang kedua adalah amanah, berarti dapat dipercaya. Rasulullah adalah seorang utusan yang dapat dipercaya, baik dari lisan maupun perbuatannya. Yang ketiga adalah tabligh, artinya menyampaikan. Rasulullah selalu menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, fatonah berarti cerdas. Kemudian sifat mustahil. Sifat mustahil bagi Rasulullah merupakan sifat yang tidak ada dan tidak melekat pada diri Rasulullah. Sifat mustahil Rasul ada 4, di mana sifat mustahil ini merupakan lawan dari sifat wajib. Yang pertama adalah kizib. Kizib berarti bohong atau dusta. Mustahil Rasulullah berbohong atau berdusta. Yang kedua adalah khianat. Mustahil Rasulullah berkhianat. Yang ketiga adalah kitman, berarti menyembunyikan. Mustahil Rasulullah menyembunyikan wahyu yang disampaikan oleh Allah. Dan yang keempat adalah bodoh. Sifat yang ketiga adalah sifat jaiz. Sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-ardul basyariyah. Artinya, Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa, seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Adapun tugas-tugas Rasul Allah di muka bumi ini ada beberapa. Di antaranya, yang pertama adalah menyampaikan risalah dari Allah, yaitu berupa wahyu. Yang kedua adalah mengajak kepada tauhid, yaitu mengesahkan Allah, mengagungkan Allah. Yang ketiga adalah memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir.
Yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus. Dan yang kelima, membersihkan dan mensucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada kitab dan hikmah. Yang keenam adalah sebagai hujah bagi manusia. Hujah berarti alasan. Alasan terkuat. Hal itu berarti bahwa Rasul merupakan seorang yang benar-benar diutus oleh Allah untuk menunjukkan jalan lurus kepada manusia. Yang selanjutnya adalah perilaku beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku sebagai wujud beriman kepada Rasulullah diantaranya meyakini kebenaran yang terkandung dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti meyakini ini berada pada hati. Hati kita benar-benar yakin bahwasanya Rasul Allah merupakan utusan Allah SWT. Rasul merupakan manusia pilihan utusan Allah. Yang ketiga, mengamalkan dan berusaha untuk meneladani apa yang dicontohkan. Berusaha untuk semaksimal mungkin meneladani Rasulullah. Yang keempat, selalu mempertimbangkan apapun sebelum bertindak agar tidak salah jalan. Ketika kita hendak melakukan sesuatu dan ketika kita tidak mengetahui hukumnya, alangkah lebih baiknya kita berusaha untuk menggali hukumnya terlebih dahulu, mencari hukumnya terlebih dahulu. Apakah itu dilarang, ataukah itu diperintahkan, apakah itu mengandung pahala, ataukah itu mengandung dosa. Sebaiknya kita berusaha untuk menggalinya terlebih dahulu, agar kita senantiasa diliputi keberkahan dan ketenangan. Yang selanjutnya adalah hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Adapun hikmah dari beriman kepada Rasul-Rasul Allah diantaranya yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah yang telah mengutus para Rasul. Dengan beriman kepada Rasulullah, maka keimanan kita akan terjaga. Mengingat bahwasanya iman terkadang naik dan terkadang turun, maka menjaga iman sangat-sangatlah penting. Yang selanjutnya, termotivasi untuk beribadah dan menjalankan ketentuan agama. Dengan mengetahui kisah-kisah Rasulullah, secara tidak langsung akan memberikan motivasi untuk berusaha untuk terus meneladani Rasulullah sebagai suri tauladan terbaik di muka bumi ini. Yang ketiga, hidup ini menjadi lebih tertata karena berupaya untuk meneladani Rasul-Rasulnya. Dan yang keempat, terjaga ketakwaannya dengan senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.